Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan memaparkan materi tentang perjuangan mempersiapkan dan merebut kemerdekaan Indonesia. Detik-detik proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 serta perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Agustina, sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang perjuangan mempertahankan dan merebut kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya rekan saya, Hazim Nabela, sebagai materi kedua yang akan membahas tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Muhammad Iqbal Hambali sebagai pemateri ketiga yang akan membahas tentang perjuangan mempertahankan dan merebut kemerdekaan Indonesia. Baiklah, yang pertama perjuangan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang meliputi sejarah pembentukan BPUPKI dan PPKI. Yang kedua, perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Baiklah, materi tentang perjuangan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, sejarah pembentukan BPUPKI. Posisi Jepang dalam Perang Pasifik pada tahun 1944 semakin terdesak oleh Sekutu. Kekalahan demi kekalahan membuat kedudukan Jepang di kawasan Pasifik, termasuk Indonesia, mulai melemah. Jepang mengambil kebijakan untuk memasukkan kekuatan pribumi. Dengan begitu, mereka harus bisa memikat hati rakyat Indonesia untuk mendapatkan bantuan. Pemerintah pendudukan Jepang di Jawa yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Kumakuchi Harada berusaha meyakinkan bahwa Indonesia tentang janji kemerdekaan di kelak kemudian hari. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kaiso di depan wajan parlemen Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada wilayah Indonesia bagian timur atau Hindia Timur. Pidato tersebut dikenal sebagai Kaiso Declaration. Pada tanggal 9 September 1944, lagu kebangsaan Indonesia boleh dinyanyikan kembali, bersamaan dengan berkibarnya bendera di sebelah bendera milik Jepang. Padahal, sejak tanggal 20 Maret 1944, Undang-Undang Nomor 4 telah melarangnya. Penegasan janji tetap dilihat sebagai keteguhan Jepang dalam melaksanakan perjanjiannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Namun, baru diresmikan pada tanggal 29 April 1945 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Yang dalam bahasa Jepang, BPUPKI dikenal sebagai Dokuritsu Junbi Kosakai. Anggota BPUPKI berjumlah 69 yang terdiri dari 62 anggota aktif dari para tokoh pergerakan nasional Indonesia. Sisanya anggota istimewa yang berasal dari pemerintah militer Jepang di Indonesia berjumlah 7 orang. BPUPKI ini diketuai oleh Dr. KRT Redjiman Wediodiningrat yang dibantu oleh 2 orang ketua muda, yakni Ichibanga Seyusio dan RP Soroso, sebagai kepala sekretariat dengan dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. Agi Pringgodigdo. Peresmian dan pelantikan pengurus BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 1945 yang dilakukan di Jalan Pejambon, Jakarta, yang dihadiri oleh Letjen Nagano, tentara Jepang yang menguasai Jawa dan Madura. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI merupakan badan yang dibentuk oleh Jepang sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia. Pembentukan BPUPKI tersebut bertujuan untuk saling menguntungkan, baik dari pihak Indonesia maupun Jepang. Tujuan utama dibentuknya BPUPKI ialah untuk mengkaji, mendalami, serta menyelidiki bentuk dasar yang cocok guna kepentingan sistem pemerintahan negara Indonesia pasca kemerdekaan. Jadi, BPUPKI tak lain dibentuk untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia.
Sementara bagi Jepang, tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam perang melawan sekutu dengan cara memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Jepang yang saat itu terlibat dalam Perang Dunia II membutuhkan banyak dukungan. Pembentukan BPUPKI oleh Jepang tidak 100% tulus untuk memberi kemerdekaan Indonesia, tapi juga untuk mendapat dukungan. Adapun tugas utama dari BPUPKI ialah untuk mempelajari, menyelidiki, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal penting yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Selama menjalankan tugasnya, BPUPKI telah melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 untuk membahas dasar negara, dan sidang kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar atau yang disingkat dengan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, serta kewarganegaraan Indonesia. Ketiga tokoh tersebut ialah Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Soepomo, dan Insinyur Soekarno. Pada hari pertama, pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin berpidato dan mengajukan gagasannya tentang rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia. Adapun rumusan dasar negara menurut Muhammad Hatta yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, yang kelima, kesejahteraan rakyat. Kemudian, pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Soepomo mengajukan gagasannya tentang rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia yang dinamakan Dasar Negara Indonesia Merdeka. Adapun rumusan dasar negara menurut Soepomo yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan sosial. Sementara itu, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan perihal rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dinamakan Pancasila. Adapun rumusan dasar negara menurut Soekarno yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Dari beberapa usulan, hanya milik Insinyur Soekarno yang diterima dan diberi nama Pancasila. Rumusan ini kemudian digunakan sebagai fondasi dan ideologi negara Indonesia. Atas dasar itulah muncul pendapat bahwa pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila. Sidang kedua BPUPKI. Meskipun sudah ada 3 usulan tentang dasar negara, namun sampai tanggal 1 Juni 1949, sidang BPUPKI belum berhasil mencapai kata sepakat tentang dasar negara. Para anggota pun diberikan kesempatan waktu untuk mengajukan usulan tertulis yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Sehingga dibentuklah sebuah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang yang terdiri dari yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta, yang ketiga Mr. A.A. Maramis, yang keempat Sutarjo, yang kelima Ahmad Wahid Hashim, yang keenam Ki Bagus Hadikusumo, yang ketujuh Otto Iskandar Dinata. Tugas panitia kecil ialah untuk menampung dan mengidentifikasi usulan dari BPUPKI. Namun, terjadi perbedaan pendapat antara golongan nasionalisme dan Islam. Golongan Islam menginginkan negara yang berdasarkan syariat Islam, sedangkan golongan nasionalisme berpikiran sebaliknya. Mereka tidak menghendaki landasan negara berdasarkan hukum agama tertentu. Pada tanggal 22 Juni 1945, Soekarno mengadakan pertemuan dengan anggota Badan Penyelidik di kantor besar Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk sebuah panitia kecil yang dinamakan Panitia 9.
yang beranggotakan yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Wahid Hasyim, yang ketiga Mr. Maramis, yang keempat Mr. Subarjo, yang kelima Dr. Andes Muhammad Hatta, yang keenam Dr. Andes Mr. Muhammad Yamin, yang ketujuh Kiai Abdul Qahar Muzakir, yang kedelapan Abi Kosno Joko Sojoso, dan yang kesembilan Haji Agus Salim. Pembentukan Panitia 9 bertujuan untuk mengatasi perbedaan dan menyelesaikannya dengan perdamaian. Akhirnya, mereka berhasil menyepakati Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Dasar negara tersebut tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea keempat. Namun, usulan tersebut hanya berbeda pada sila pertama, yakni ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Usulan tersebut disebut sebagai rancangan pembukaan hukum dasar, sedangkan Muhammad Yamin mempopulerkannya sebagai Piagam Jakarta. Sidang kedua yang telah dijalani dari tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 menghasilkan beberapa keputusan, yaitu yang pertama dasar negara, yakni Pancasila yang disepakati berdasarkan Piagam Jakarta. Yang kedua, bentuk negara Indonesia adalah republik berdasarkan kesepakatan 55 orang dari 66 orang yang telah hadir. Yang ketiga, wilayah Indonesia yang telah disepakati meliputi Hindia Belanda, Malaka, dan Timur dengan 33 suara tanda setuju. Yang kedua, sejarah pembentukan PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI ialah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, PPKI dikenal sebagai Dokuritsu Junbi Inkai. Sebelumnya sudah dibentuk PPUPKI, kemudian dibubarkan oleh Jepang dan dibentuklah PPKI pada tanggal 12 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pembentukan PPKI ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon. Badan ini dibentuk sebelum adanya MPR. Menurut Muhammad Yamin, PPKI didirikan pada tanggal 7 Agustus 1945, namun hal ini dibantah oleh Kusuma yang berhasil memperoleh dokumen otentik Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Menurut Kusuma, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang baru memberikan izin untuk mendirikan PPKI. PPKI baru dibentuk secara resmi pada tanggal 12 Agustus 1945 setelah Marsekal Hisaichi Terauchi menyatakan bahwa pemerintah Jepang menyetujui pendirian PPKI dan mengangkat Soekarno sebagai ketuanya. Pada awalnya, PPKI beranggotakan 21 orang yang terdiri dari 12 orang dari Jepang, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah menjadi 6 pimpinan PPKI yang baru, sehingga keseluruhannya berjumlah 27 orang. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat diundang ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi. Hal yang dibahas dan diubah dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945 yaitu yang pertama kata mukadimah diganti menjadi kata pembukaan. Sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 yaitu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
pada pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Selama menjalankan tugasnya, BPKI mengadakan sidang sebanyak 3 kali, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 18 Agustus 1945, yang menghasilkan beberapa keputusan, yaitu yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, tugas presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 menghasilkan beberapa keputusan, yaitu yang pertama, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Yang kedua, membentuk pemerintahan. Daerah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Yang sidang ketiga, tanggal 22 Agustus 1945, yang menghasilkan beberapa keputusan, yaitu yang pertama, membentuk Komite Nasional Indonesia. Yang kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia. Yang ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat yang bertujuan agar tidak memancing permusuhan dengan tentara asing di Indonesia. Anggota BKR adalah himpunan bekas anggota PETA, Heiho, Seinendan, Keibodan, dan semacamnya. Yang kedua, perjuangan merebut kemerdekaan. Perjuangan rakyat untuk melawan penjajahan dimulai sejak tiba di Malaka pada tahun 1509 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Mereka ingin memperluas kekuasaan di tanah air demi untuk mengambil sumber kekayaan alam yang dimiliki, termasuk rempah-rempah. Tapi perlawanan sengit digaungkan oleh Fatahillah pada masa itu. Setelah bertahun-tahun berjuang melawan Portugis, banyak negara mencoba mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Dipimpin Cornelis de Houtman, Belanda akhirnya bisa masuk pertama kali ke Indonesia melalui Banten. Mereka memiliki tujuan yang sama, yakni ingin menguasai rempah-rempah. Adapun sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dengan menggabungkan kekuatan rakyat yang bersifat kedaerahan sebelum masa pergerakan nasional. Yang pertama, di Sulawesi Selatan atau Makassar, para rakyat Indonesia saling bahu-membahu untuk melawan jajahan Belanda di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin selaku Sultan Kerajaan Goa. Yang kedua, Perang Padri merupakan salah satu bentuk perjuangan rakyat Indonesia untuk melawan para penjajah. Di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol, perang yang terjadi di Sumatera Barat antara kaum Padri atau agama dan Belanda tersebut berlangsung selama 30 tahun, terhitung sejak 1803 hingga 1838. Yang ketiga, Perang Aceh di bawah pimpinan pahlawan nasional Cut Nyak Den dan Teuku Umar juga merupakan bukti perjuangan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan mengusir penjajah dari wilayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazin Nabila. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu detik-detik proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Itu adalah sebuah peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi sudah mengubah perjalanan sejarah, membangkitkan rakyat dalam semangat kebebasan. Pada pukul 5, waktu Jawa pada zaman Jepang, Fajar 17 Agustus 1945, para pemimpin Indonesia dan para pemimpin pemuda keluar dari ruangan Laksamana Maida dengan diliputi oleh kebangsaan. Mereka pulang ke rumah masing-masing setelah berhasil merumuskan proklamasi. Bagi kemerdekaan di rumah IR Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Sekarang jalannya
bernama Gedung Perintis Kemerdekaan. Pada waktu pukul 10.30, sebelum pulang, Bung Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja pada pers dan kantor berita, terutama BM Dia, untuk memperbanyak. Sementara itu, para pemuda tidak langsung menuju ke rumah masing-masing. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang membagi pekerjaan dalam kelompok. Untuk penyelenggaraan naskah proklamasi, kegiatan mereka dibagi-bagi. Dalam masing-masing kelompok pemuda mengirimkan kurir untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa saat proklamasi telah tiba. Para pemuda yang bermarkas di Jalan Bogor Lama dari kelompok Sukarni. Malam itu mereka melakukan rapat rahasia di Kepu atau Kemayoran. Kemudian pindah ke Devesializin van de Bos untuk mengatur pelaksanaan dan cara penyiaran berita proklamasi. Semua alat komunikasi yang ada akan dipergunakan. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, barisan para pemuda datang berbondong-bondong untuk menuju ke lapangan Ikada di sudut tenggara lapangan Monumen Nasional atau dikenal dengan Monas. Pihak Jepang telah mencium kegiatan para pemuda malam itu. Karena itu mereka berusaha untuk menghalanginya. Lapangan Ikada telah dijaga oleh pasukan-pasukan Jepang yang bersenjata lengkap. Para pemuda pun datang ke tempat karena informasi dari kawan-kawannya yang disampaikan secara beranting dari mulut ke mulut bahwa proklamasi akan diucapkan di lapangan Ikada. Ternyata proklamasi tidak diadakan di lapangan Ikada, melainkan melaksanakannya di Pegangsaan Timur nomor 56. Pemimpin barisan pelopor Sudiro juga pergi ke lapangan Ikada dan melihat pasukan-pasukan Jepang menjaga lapangan itu. Ia mendapat penjelasan bahwa proklamasi tidak diadakan di Ikada, melainkan di Pegangsaan Timur nomor 56. Mereka segera kembali ke lapangan Ikada untuk memberitahukan hal itu kepada anak buahnya. Pada pagi hari, rumah IR Soekarno dipadati oleh sejumlah massa pemuda yang berbaris secara teratur dan tertib untuk menjaga keamanan untuk melaksanakan proklamasi. Dr. Muwardi meminta kepada Ku dan Kolatif Hedraningrat untuk menugaskan beberapa orang anak buahnya berjaga-jaga di sekitar rumah IR Soekarno. Acara yang ditentukan dalam upacara yang pertama pembacaan proklamasi, yang kedua pengibaran bendera merah putih, yang ketiga sambutan Wali Kota Suwirjo dan Dr. Muwardi. Untuk teks proklamasinya adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu kata ikatan lagi yang mengikat tanah air kita, bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Setelah itu, upacara pembacaan teks proklamasi tersebut dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh S. Suhud dan Latif Hedradiningrat. Pada saat bendera dikibarkan secara spontan, para hadirin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sesuai pengibaran bendera, diteruskan dengan sambutan Wali Kota Jakarta, yaitu Suwirjo dan Dr. Muwardi. Meskipun dilaksanakan dengan sangat sederhana, namun acara ini membawa perubahan yang luar biasa bagi kehidupan bangsa Indonesia.
Selanjutnya, makna dan arti proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, dari sudut pandang hukum, proklamasi merupakan pernyataan yang berisi keputusan bangsa Indonesia untuk menetapkan tatanan hukum nasional dan menghapuskan tatanan hukum kolonial. Yang kedua, dari sudut pandang politik dan ideologi, proklamasi merupakan pernyataan bangsa Indonesia yang lepas dari penjajahan dan membentuk negara Republik Indonesia yang bebas, merdeka, dan berdaulat penuh. Yang ketiga, proklamasi merupakan puncak perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Yang keempat, proklamasi menjadi alat hukum internasional untuk menyatakan kepada rakyat dan seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri untuk menggenggam seluruh hak kemerdekaan. Yang kelima, proklamasi merupakan mercusuar yang menunjukkan jalannya sejarah, pemberi inspirasi dan motivasi dalam perjalanan bangsa Indonesia di semua lapangan di setiap keadaan. Yang keenam, dengan proklamasi kemerdekaan, maka bangsa Indonesia telah terlahir sebagai bangsa dan negara yang merdeka, baik secara de facto dan maupun secara de jure. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu perjuangan mempertahankan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, maka secara resmi bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun tidak demikian, gangguan dari bangsa asing masih datang, yakni dari pemerintahan Belanda. Kali ini kedatangan pasukan Belanda ke tanah air disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran antara pihak Indonesia dengan Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Perjuangan diplomasi yang pertama, pertemuan Soekarno-Van Mook 23 Oktober 1945 di Gambir Selatan. Yang kedua, pertemuan Syahrir-Van Mook 17 Desember 1945 di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Yang ketiga, perundingan Republik Indonesia dengan Belanda di Jakarta dari tanggal 10 Februari sampai 12 Maret 1946. Yang keempat, perundingan di Hoek Veluwe Belanda dari tanggal 14 sampai 25 April 1946. Yang kelima, perundingan Malino pada 1 Oktober 1946 di Pangkal Pinang dan dilanjutkan di Denpasar pada 7 Desember 1946. Yang keenam, pertemuan Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1946. Yang ketujuh, perundingan Linggarjati pada 10 sampai 15 November 1946. 8, perundingan Renville pada 17 Januari 1948. Selanjutnya, perundingan Romroyen pada 7 Mei 1949. Yang 10, Konferensi Inter-Indonesia dari tanggal 19 sampai 22 Juli dan 31 Juli sampai 22 Agustus tahun 1949. Yang 11, Konferensi Meja Bundar pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Selanjutnya, perjuangan fisik. Yang pertama, pertempuran 5 hari di Semarang pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945. Yang kedua, pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Yang ketiga, pertempuran Medan Area pada tanggal 13 Oktober sampai 10 Desember. Yang keempat, Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946. Peristiwa Merah Putih di Manado pada tanggal 14 Februari 1945. Pelangan Ambarawa pada tanggal 12 sampai 14 Desember 1945. Penutupan Margarana pada tanggal 18 November 1946. Peristiwa 11 Desember 1946 di Sulawesi Selatan. Serangan umum 1 Maret pada tanggal 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Yang selanjutnya adalah mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama ada itu pengabdian ke masyarakat. Terlibat dalam kegiatan ini, sosial dan pelayanan masyarakat merupakan salah satu yang kini banyak dilakukan oleh para pemuda, termasuk juga Suryatun Arifin. Selain terlibat aktif di salah satu organisasi kampus mahasiswa Teknik Informatika Universitas Atmajaya Yogyakarta, ini juga ikut
aktif dalam melakukan kegiatan sosial sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Bersama dengan teman-temannya, ia membantu masyarakat di salah satu daerah tertinggal di wilayah Kulon Progo, Yogyakarta untuk mengenalkan makanan khas daerah tersebut, yaitu selondok, kepada masyarakat Indonesia di sana. Mereka memberikan inovasi dan mengedukasi penduduk tempat untuk membuat makanan khas di sana dapat dikenal di pasaran dan mampu bersaing dengan produk makanan lainnya. Senang sekali rasanya melihat kini mereka sudah bisa mandiri walaupun desa terpencil daerah mereka pun kini sudah menjadi pusat produksi selondok, ujarnya. Nah, itu salah satu cara pengabdian ke masyarakat dan itu adalah salah satu untuk mengisi kemerdekaan. Dan cara mengisi kemerdekaan yang kedua adalah mendukung perkembangan produk dalam negeri. Banyak dari anak muda Indonesia yang lebih merasa bangga saat menggunakan produk dari brand-brand ternama di dunia. Tanpa disadari, hal tersebut justru dapat mematikan pertumbuhan di brand-brand lokal yang beberapa di antaranya juga memiliki kualitas produk yang tidak kalah dengan brand luar. Saat ini begitu banyak brand asli Indonesia yang bermunculan dalam berbagai bidang. Jika generasi muda merasa bangga menggunakan produk dalam negeri, maka akan mendukung perkembangan brand tersebut, bahkan juga mampu mendorongnya untuk dikenal oleh masyarakat dunia dan juga secara tidak langsung menunjang perekonomian Indonesia. Selanjutnya, terlibat dalam mengajukan sektor pendidikan. Aset terbesar dari suatu negara bukanlah sumber daya alamnya, melainkan sumber daya manusia yang di negara tersebut. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya diperlukan perbaikan kualitas sumber daya manusia Indonesia terutama dalam hal pendidikan. Maka dari itu, pembenahan fasilitas penduduk harus menjadi prioritas utama yang harus dilakukan untuk perbaikan kualitas SDM di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan kepedulian dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga generasi muda. Ya, generasi muda pun ikut berperan aktif dalam memperbaiki sektor pendidikan di Indonesia. Hal ini yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa Universitas Internasional Batam, Sunarto, dengan bergabung menjadi fasilitator Indosiar. Dalam organisasi non-profit ini, ia terlibat sebagai fasilitator bagian edukasi dan seni yang bertugas mengajari anak-anak di Pulau Seraya yang belum mendapat fasilitas pendidikan yang maksimal. Ia percaya bahwa untuk mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya, hal ini penting yang harus dilakukan adalah memerdekakan generasi perbaikan bangsa dari keterbatasan dalam pendidikan maupun kesehatan. Dan generasi muda bisa ikut terlibat dalam hal tersebut apabila setiap pemuda bisa berkontribusi di daerahnya masing-masing, bahkan di daerah yang belum terjamah, maka tercapailah maksud dan tujuan kemerdekaan. Dan itu adalah salah satu cara mengisi kemerdekaan di masa sekarang. Yang selanjutnya adalah mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Menurut Sunarto, pengenalan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia juga dapat dijadikan sebagai wujud untuk mengisi kemerdekaan pemuda yang pernah ikut serta dalam kegiatan pertukaran pemuda ke Kanada ini. Tidak lupa untuk mengenalkan budaya Indonesia kepada teman-temannya di Kanada. Saat mengikuti kegiatan pertukaran pemuda di sana, kami mengenalkan budaya kesenian tradisional Indonesia kepada mahasiswa di sana. Salah satunya yaitu tari saman yang berasal dari daerah Aceh. Budaya memang menjadi bagian penting dan tidak bisa dilepaskan dari nama suatu bangsa. Bahkan budaya bisa dikatakan sebagai hal yang dapat menjadi representasi dari bangsa dan negara yang bersangkutan. Jadi sebenarnya Indonesia ini sangatlah kaya dan juga tidak hanya keanekaragaman hayatinya, tidak hanya SDM-nya, tidak hanya sumber daya alamnya, tapi juga non alamnya seperti kebudayaan-kebudayaannya. Dan yang selanjutnya adalah saling menghormati dan berbagi, menerapkan prinsip setara, bersaudara dan saling berbagi satu sama lain. Itulah kalimat yang diucapkan oleh salah satu aktivis Serikat Mahasiswa Indonesia daerah Sinta Lestari saat ditanya mengenai caranya untuk mengisi kemerdekaan. Ya, sikap saling menghormati memang sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia yang pada dasarnya terdiri dari berbagai suku, ras dan agama yang berbeda-beda. Jika perbedaan tersebut tidak disikapi dengan rasa saling menghormati, maka tidak akan terjadi kemerdekaan yang sepenuhnya. Mungkin itu penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.